Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu di dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Wahyu 3 ayat 20 yang berbunyi, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah, dengarlah Tuhan Yesus yang sudah mengetuk pintu hati kita. Kemungkinan besar di antara kita pernah mengalami suatu kesusahan yang begitu pahit, di mana kita menganggap bahwa Tuhan itu seperti tidak memperhatikan doa-doa kita yang sudah berseru-seru meminta pertolongan kepadanya, tetapi mengapa tidak datang pertolongan daripadanya? Bahkan mungkin ada saja yang meragukan cinta kasih Tuhan Yesus, dan jangan-jangan Tuhan sudah tidak mau mengasihi kita lagi. Nas renungan firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh mau mengingatkan kita bahwa bukanlah Tuhan yang tidak mau datang untuk menolong kita, tetapi justru pada saat itu Tuhan sudah datang siap sedia untuk menolong kita. Justru Tuhan Yesus sedang di depan pintu hati kita untuk mengetuk, tetapi kita yang tidak mau mendengar, apalagi membukakan pintu hati kita baginya. Hal ini terjadi karena hati dan jiwa, pikiran kita hanya selalu berfokus pada masalah-masalah atau kesusahan-kesusahan akibat pergumulan hidup yang besar maupun kecil yang terjadi di dalam hidup dan kehidupan kita ini, tidak berfokus pada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik atas hidup dan mati kita, sehingga kita tidak mendengar suara ketukan dari Tuhan Yesus itu dan tidak mempersilahkan Dia untuk masuk ke dalam kehidupan kita, untuk tinggal, berada, dan membimbing diri kita, hati kita, dengan keseluruhan keberadaan kita untuk mau hidup seturut dengan rencana maupun rancangan sesuai dengan kehendak kebenaran firman-Nya. Apabila kita mendengar ketukan dan mau mengundang Tuhan Yesus untuk mempersilahkan masuk ke dalam kehidupan kita setiap waktunya, maka Tuhan Yesus pasti akan mengusir semua beban, permasalahan, ataupun kesusahan dari pergumulan hidup yang sedang kita hadapi itu, apapun bentuknya, sehingga kita akan merasakan adanya kedamaian dan sukacita yang meluap-luap. Kiranya kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus ini selalu harus mengandalkan bimbingan kuat kuasa Roh Kudus, agar roh, jiwa, dan hidup kita ini menjadi peka, tanggap terhadap kehadirannya, sehingga dapat mendengar ketukan Tuhan itu, lalu membukakan pintu hati kita agar Tuhan Yesus berkenan masuk dan tinggal di dalam hidup kehidupan kita ini. Sebagaimana ditegaskan di dalam
waktu yang sudah, sedang, dan akan terjadi dalam hidup kita. Berbahagialah orang yang tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Firman Tuhan pada Wahyu 3 ayat 21 dan 22 menegaskan, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Itulah yang senantiasa harus kita ingat ketika kita sudah merayakan, memperingati hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang telah memenangkan kita dari kuasa maut. Sudah seminggu kita lewati, maka perayaan Paskah, 1 minggu setelah Paskah ini, mari kita bersama-sama untuk sungguh-sungguh mengingat bagaimana Tuhan senantiasa ada di belakang kita, di tengah kehidupan kita, di hati kita, dan di depan hidup kita untuk menjagai kita. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami agar kami sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan senantiasa mau hadir di dalam seluruh aspek dari kehidupan kami, terutama di tengah persoalan maupun pergumulan hidup yang kami hadapi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ingin mau bersyukur, berterima kasih melalui sikap tingkah laku dan perbuatan kami sehari-hari. Dalam nama-Mu lah kami mau berdoa, bersyukur dengan sepenuh hati kami. Amin.